Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Mas Iting. Pada kesempatan kali ini, Mas Iting bakal ngasih tutorial gimana caranya migrasiin web dari shared hosting ke server, baik itu VPS maupun dedicated server. Ada beberapa requirement yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Di sini Mas sudah menuliskannya. Yang pertama itu server, baik itu VPS maupun dedicated. Yang kedua web application. Di sini Mas pakai Runcloud karena Runcloud ini lebih dari web application, jadi Mas tulisnya di sini web manager. Kenapa web manager? Karena semua yang biasanya kita lakuin manual di server, kayak misalnya ganti PHP version, ganti Apache atau Nginx segala macam, konfigurasi Nginx segala itu kita bisa lakuin itu di dalam website Runcloud itu sendiri. Di sini yang ketiga, Mas bakal migrasikan database dari web lama itu ke web baru pakai WP Migrate DB. Di sini Mas pakai versi yang Pro. Nah, untuk yang free version nanti bakal Mas kasih tutorialnya juga. Gampang banget kok. Oke, langsung aja kita ke web example ya. Oke, di sini Mas ada website pribadi masiting.co di sini. Mas mau pindahkan itu di web sini. Maksudnya server ini, cloud server folder. Yang pertama harus kita lakuin adalah kita harus buat web application-nya dulu. Di sini kita create web app. Sini klik one click WordPress. Di sini Mas kasih nama Masiting. Di sini Mas kasih test domain dulu. Sementara ini Mas kasih test domain dulu. Habis itu di sini Mas tulis Masiting. Oke, udah. DB user optional, password optional, add web application. Nah, sebelum kita berlanjut ke server ke hosting, kita buat satu lagi application. Kita bakal buat untuk PHPMyAdmin. Karena di Runcloud sendiri udah ada fitur one click PHPMyAdmin, jadi kita nggak perlu lagi install PHPMyAdmin secara manual. Ya, kita klik aja. Klik ini, kita ganti jadi PMA. Use test domain untuk PMA, kita nggak perlu real domain ataupun subdomain, kita langsung pakai ini aja, agak susah nanti kan. Oke, add web application, and then kalau misalnya kita ngakses domain ya, itu udah ada PHPMyAdmin kayak gini. Jadi instalasi PHPMyAdmin udah berhasil. Begitu pula dengan Mas Iting ini. Kalau kita klik ini, dia bakal buka WordPress kayak gini. Nah, ini kita tinggalin dulu. Sekarang kita balik ke share hostingnya dulu. Di sini share hosting, masuk refresh dulu. Kita masuk ke file manager. Kita masuk ke folder ya. Sini masiting.co di sini. Untuk WordPress sendiri, karena kita istilahnya tidak membutuhkan semuanya untuk migrasi ini, kita tidak butuhkan semuanya. Yang perlu kita migrasikan adalah WP contentnya doang di sini, yang ini. Jadi kita tidak perlu WP admin, include dan lainnya, dan file-file di bawah ini tidak perlu. Jadi ini aja. Nah, lanjut setelah itu kita klik compress, jangan klik delete, klik compress. Kompres ini kita bakal kompres semua konten di dalam WP konten itu ke zip archive. Sembari kita menunggu ini, udah jadi. Oke, langkah selanjutnya kita kita cek dulu ada enggak. Ada di sini. Ini 345 MB totalnya. Perlu diperhatikan juga kalau misalnya website kalian itu mengandung banyak images, terus banyak plugin, banyak themesnya misalnya Sahifa segala macam yang notabene size-nya bakal lebih gede. Untuk zip archive-nya mungkin bakal taking waktu ya,
bakal ngambil bakal agak lama gitu. Tapi di sini karena dikit jadi ya enggak dikit-dikit betul sih. Jadi bilang cepet. Oke. Sekarang kita balik ke sini. Ini udah kita install. Sekarang kita masuk ke SSH di servernya ini dulu. Kita reconnect. Yes. Oke. Sekarang kita pindah user dulu, ganti user jadi run root. Tadi sebelumnya kita pakai root. Sekarang kita pindah ke home directory-nya dari run root itu, kita pindah ke web apps. Terus di sini ada dua web application folder, yang mana yang udah kita buat sebelumnya, yaitu Masithing dan PMA. Sini kita ngarah ke Masithing. Oke, di sana udah ada WP content juga. Jadi yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal ngambil WP content.zip ini yang udah kita zip tadi, kita download, kita pindahin ke server ini. Caranya wget https masithing.co/wp-content.zip. Oke, udah enter. Oke, downloading. Oke, kalau sudah kita ls lagi, kita udah dapet WP content.zip-nya. Sekarang kita delete WP content yang lama, bukan yang lama sih. Oke, kita delete aja rmnrf WP content. Oke, kalau sudah, sekarang kita unzip dengan cara unzip WP content tab, langsung tab aja kalau mau cepet kayak gitu. Jadi unzip WP content.zip, enter. Oke, dia bakal unzip semuanya yang udah kita zip tadi. Oke, kalau sudah kita ls lagi. Sekarang kita ngarah ke kita buka webnya, kita buka web yang baru ya, Masithing ini kita buka di sini. Ini udah jadi, sorry agak lama. Sekarang kita masuk ke WP admin. Login kayak biasanya, login. Oke, kalau sudah login di sini, kita harus ambil itu dulu, kita harus periksa dulu apakah plugins yang di list nantinya bakal sama dengan yang ada di hosting lama atau web lama. Kita ngarah ke plugins, dan ya ada advanced custom field flow, the use, ya persis. Oke, sekarang yang perlu kita aktifkan untuk waktu ini, kita cuma aktifkan WP Migrate DB Pro ini. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke web yang lama, kita ngarah ke Tools, Migrate DB Pro. Nah, di sini enaknya gini, dia bisa pull push segala macam. Nah, di sini yang di web baru ini, kita masuk ke Tools juga. Kalau misalnya pakai WP Migrate DB Pro, kita tinggal pull doang. Di sini kita tinggal ngisiin connection info, site URL dan secret key. Untuk site URL-nya sendiri, kita ngarah ke setting. Ini web lama, setting. Nah, kita copy ini di sini. Copy, kita pindahkan di sini. Sudah, establishing connection dulu. Dia bakal cek segala macam. Kalau misalnya sudah, nanti bakal kayak gini. Ini nggak usah diganti apa-apa, different table prefix segala macam, rm, ignore, configuration is complete, you need to edit your local WP config. Oke, habis pikir, terus, di sini poolingnya udah 100%, jadi ini udah masuk, seharusnya udah masuk. Jadi kita harus ganti prefix table-nya di servernya. Jadi di sini kita nano wp config.php. Di sini ada yang namanya prefix, ini table prefix, kita tambahi wpm. Oke, kalau sudah kita save. Terus ini kita refresh. Yang ini kita refresh, dan semoga dia ganti.
Oke, dia masuk ke installation. Nah, seharusnya nggak kayak gini. Sekarang kita coba masuk ke itunya dulu. Kita masuk ke database-nya dulu. Kita udah buat PMA di sini. Oh, sorry. Oke. Oh, WPRM, bukan M, sorry. Jadi Mas ganti aja di sini. Jadi WPRM, save, yes. Dan terus kalau misalnya kita ngarah ke WP admin, dia bakal take note font, betul. Kalau misalnya kita buka web ini, dia bakal ngasih mass setting. Oke, dia taking so long. Cancel, forbidden load. Kayaknya ada yang salah, bukan salah sih. Ini kayaknya karena customize dari Mas jadi ada plugin itu ya kayak nge-prevent spam terus sebagai segala macamnya itu. Jadi kayaknya Mas harus disable itu dulu. WP content, plugins. Sini Mas MV. WP server, jadi servers. Kalau sudah, ini pasti udah ke load, pastinya ke load. Oke, ya. Dan ya, jadi itulah tutorial cara migrasi website dari hosting ke server dengan menggunakan WP Migrate DB Pro. Nah, untuk yang free nanti Mas bakal update di video yang selanjutnya. Oke, cukup sekian dari Mas Siting. Dan ya, like video ini kalau kalian suka tutorial dari Mas Siting. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.